Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang hingga saat ini masih terus mengalir kepada kita. Nikmat kehidupan, masih memberikan oksigen gratis, kemudian nikmat kesempatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat iman. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai bukti kesyukuran kita, maka kita pun harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya yang istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang telah menjadi sunnahnya, dan pada saatnya nanti diakui dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada sesi ini kita belum masuk, jadi kita belum bahas lahirnya Nabi nih, masih lama. Sekarang ini kita ingin mengetahui dulu bagaimana gambaran Arab itu pra-Islam. Nah, tadi malam kita telah membahas bagaimana agama orang Arab itu sebelum hadirnya Islam, atau sebelum Nabi itu lahir dan diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Tadi malam kita sudah menyinggung bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang atau agama bangsa Arab itu. Di antaranya tadi malam kita sudah bahas sangat mempercayai dengan kata-kata peramal. Wancugu imbi basara hoga au ngahi dukung lo hoga. Iya. Ngahi dukung Allah elang kota. Mite berumah mate komi bati komi ini ya. Cuman mereka itu sangat percaya. Ya. Selain itu juga di kalangan mereka juga ada tradisi tiarah namanya. Itu pesimis terhadap sesuatu. Pesimisnya lawannya optimis. Kalau optimis itu bertekad kuat, dia yakin gitu. Tapi kalau pesimisnya unilah bo wati darura ada nanti pesimis. Ya, pesimis, tidak terlalu yakin di dalam tindakan-tindakannya.
Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung ataupun biri-biri. Jadi nangu para saudara misalnya di nane si pra barah hajatan atau ne losa gombi ne war darabi gombi au gonde tingu pauluna ededu burung ataupun biri-biri. Biri-biri de domba do ni kiba. Ya. Lalu melepaskannya nacor saudara ni. Kalau sekiranya lampas si kiba misalnya cocelena nalato si pre, berarti luar lawai deh. Berarti itu menandakan itu adalah kebaikan. Pala nalau dasi berarti laut na belok ke kiri sih, berarti loa. Menandakan bahwa itu adalah sial, jangan melakukannya. Tiap pre. Iya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju. Dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Nah, menghematkan nih. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk bepergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Ya. Mereka juga meramal di tengah perjalanan bila bertemu burung atau hewan tertentu. Ya, misalnya aku ne rumpa ake omnai. Mune lawan ake ke, tahu tu mune. Anda tu bisa ni. Intinya mereka itu sangat percaya dengan hal seperti itu. Selalu ada tanda-tanda kalau ada menemui sesuatu, nah kalau bisa hoga, awak ke. Lawannya kira-kira dan sebagainya. Ya. Jadi mereka itu tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, dan wanita. Ya. Mereka percaya bahwa bila ada orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram bila dendamnya tidak terbalaskan. Ya, barasi plato hati angi atau hadap tu. Ya. Jadi jiwanya itu rohnya itu tidak tentram. Ini si film-film na gentayangan. Nah, tapi kalau gentayangan ini nalau gentayangan sekitar padang pasir ga. Dia tu kepercayaan orang ni. Nalau bergentayangan padang pasir, apabila bertemu dengan orang, maka dia akan berteriak-teriak, haus, nede pula. Ya, ini kepercayaan mereka. Artinya, mereka menganggap bahwa ruh itu bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, berikan aku minum. Berikan aku minum. Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya menjadi tentram dan kembali. Ya, ini bahaya seperti ini. Jadi harus dibalas dendam. Ketika dia dibunuh, maka yang membunuh itu harus juga mati. Ya. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka. Dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Bujur orang ni, aku punya perintah Ibrahim pendek seperti apa? Lau haji, ya kan? Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya, tetap mereka. Jadi mereka tetap melakukan itu semua. Nalau haji, nalau wukuf, nalau tawaf di Ka'bah, ya. Tapi, ya namanya dalam perjalanannya, apalagi kan sudah banyak mistik-mistik begitu, maka biasanya dalam perjalanannya akan ada perubahan, akan ada pembaruan-pembaruan. Pun zaman akhir bid'ah itu nih, ya bid'ah itu. Nah,
Di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tidak ada seorang pun di bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak layak bagi kami keluar dari tanah suci ini ke tempat yang lain. Karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak idofah di sana, tetapi idofah di Musdalifah. Nah, akiku yang baru ini yang berbeda gitu ya. Karena mereka sudah menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paling suci gitu, karena memang mereka penduduk asli. Sehingga kalau Nabi kan perintahkan wukufnya di Arafah. Sudah oke, waktu wukuf Arafah, pala wukufna aka Musdalifah. Idofah dari Musdalifah. Makanya di dalam ayat dikatakan summa afidu min haitsu afadan nas. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ataupun Arafah. Al-Baqarah ayat 199. Kemudian hal-hal baru lain, mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selama mereka sedang ihram. Nah, kemudian mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci. Nah, bila kedatangan mereka untuk haji atau umrah, jadi wati luar pula dotari ga wa angah tari mengah arah Mekah gitu. Kecuali memang ngah mawara ke Mekah untuk ngah sudah kayak. Ah, itu aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak seperti itu. Iya. Bukan akhirnya bukan datang aja kan itu konevan apa wa perongge wasiwa ini di urusan kan itu aja. Nah, tetapi pada saat itu mereka itu memperlakukan itu. Paling kan akhirnya urusan bisnis wali begini. Laku ambasador. Kemudian kita Abu ya. Ya. Tetapi saat itu memang sudah dipercaya seperti itu mereka buat. Jadi untuk penduduk di luar Mekah itu yang datang haji tidak boleh membawa makanan dari luar dan memakan di Mekah. Tapi kalau mau mereka makan harus membeli makanan yang ada di Mekah itu. Ya. Mereka juga menyuruh penduduk di luar Mekah untuk tetap mengenakan ciri pakaian sebagai penduduk, bukan tanah suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Jadi misalnya doi Indonesia suka kani batik, ya kani batik nih. Ya, sebagai ciri khas kami di Indonesia ini mune deh. Bati lu kani mune ngepu ihram itu, tawaf itu. Ya. Jika tidak memiliki pakaian seperti penduduk luar tanah suci, mereka harus tawaf dengan keadaan telanjang. Nah, dewati suara bang baju luar itu, makanya deronda apa nih? Untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak tiada diperkenankan. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Makanya kalau masuk masjid itu harus tertutup semua aurat. Ya. Kalau ini tadi itu justru disuruh di nakaronda go. Dosi bere nakau pa kani ma
kani transfer pun si kanina di umana, ya, padahal tidak boleh. Makanya turun ayat seperti ini. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Nah, hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintu selama dalam keadaan ihram. Mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, namun Al-Quran melarangnya. Surah Al-Baqarah ayat 189. Tahu Rabi Sallallahu Alaihi. Jadi betul lo apa lalu dincai ya nes lu mare dia todo pu mentari ga. Aina lu dincai tidak boleh masuk di rumah di cai tatando. Pala hingga pu kamu kan todo mu ni lo keluai. Iya. Tapi ini Al-Quran melarangnya. Akin dabi ha karena kege dewar sincai ren lu gai. Ya, aina akan coki mekim lu todo mun duma umur la war sincai na. Cai kontu lain guna cai wali de todo kebun bi ya. Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Nah, jadi ada juga sebelum itu ada juga agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah. Ya, itu semua yang mempengaruhinya. Tapi lagi-lagi sejatinya mereka itu mengatakan bahwa mereka itu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh bapaknya dari Ibrahim. Tetapi ada yang sudah banyak yang melenceng dari sebentar itu. Ya. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal. Pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Di antara mereka banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal atau kuil-kuil mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz lalu menetap di Yasrib, Khaybar dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian mereka atau masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Mereka selanjutnya memiliki beberapa peran yang bisa dicatat dari beberapa peristiwa yang sifatnya politis. Sebelum munculnya Islam, nah, kemudian saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Yahudi Khaybar, Bani Nazir, Bani Quraizah, dan Bani Qainukah. Sehingga Asam Sudi menyebutkan di dalam kitabnya Wafa'ul Wafa halaman 116 bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Nah, dia pula dasar nama IG tersebar Yahudi ge. Ya, karena itu tadi itu adanya pencaplokan bahasa Romawi yang pertama. Kemudian yang kedua karena penaklukan bangsa Babylon dan Asyura di Palestina. Makanya mereka berpencar kemana-mana.
Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karab. Awal mulanya dia pergi untuk berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yasrib ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraizah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Akibat dasarnya Yahudi itu adanya di Yaman. Jadi pertama masuknya dibawa oleh penjual jerami tadi itu yang bernama As'ad Abu Karab atau As'ad Abu Karbun, ya, Abu Karbi. Dan saat itu dia pergi untuk berperang ke Yasrib. Sepulang dari sana dia membawa 2 orang pemuka Yahudi. Dan di sana dia menyebarkan ajaran Yahudi di Yaman. Ya. Kemudian bagaimana dengan agama Nasrani? Agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui penduduk orang-orang Habasah dan Romawi. Nah, penduduk orang-orang Habasah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga 378 Masehi. Pada masa itu, minoritas Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Tidak lama kemudian ada seorang yang zuhud, yang doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karamah, datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu mereka memenuhi ajakan untuk memeluk agama Nasrani. Ndaki waligu ceritana sehingga masuk agama Nasrani. Jadi pada hakikatnya jamaah sekalian, jadi agama bangsa Arab dulunya itu memang adalah agama sesuai yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun ke Ismail, dan Ismail lah yang bertahan lama itu. Nah, tetapi Yahudi belum ada, tiwara Yahudi, tiwara Nasrani, tiwara Majusi, tiwara Sabi'ah dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan ya datanglah tadi Yahudi seperti tadi itu datang karena mereka pergi membantu perang, kembalinya datanglah dengan membawa agama Yahudi. Demikian juga tadi Nasrani, ya, Majusi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau Majusi? Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia, karena memang Majusi kan sumbernya di Persia. Nah, jadi orang Arab yang dekatan dengan Persia itu berkembangnya Majusi gak? Ya. Kalau untuk agama Sabi'ah, menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya, yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman pada masa dahulu yang memeluk agama ini. Setelah datangnya beberapa agama baru seperti agama Yahudi, Nasrani, agama Sabi'ah mulai kehilangan eksistensinya dan surut. Jadi ulu puara Sabi'ah kege daripada Yahudi dan Nasrani ge. Gitu ceritanya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya pada kesimpulannya, jadi kondisi kehidupan agama di bangsa Arab adalah seperti itulah. Agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Jadi pada dasarnya tadi adalah merupakan agama yang dibawa oleh Ibrahim. Nah, kemudian datanglah berbagai orang yang datang misalnya membawa agama Yahudi, belakangannya ada Nasrani, Majusi dan sebagainya. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim, keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Nah, itu sudah betul, dia mengaku bahwa mereka melanjutkan agama ajaran Ibrahim, tetapi sejatinya sudah jauh daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya.
Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama. Kemudian mengimbas ke kehidupan sosial dan politik. Orang rai dari sosialna, rai dari politik itu na. Itu seperti itu. Apa nakane? Itu kan politik juga, itu politik pasar. Kone lao haji sih tilo angah tari. Itu kan politik juga namanya. Politik pasar atau ekonomi dan sebagainya. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara manusia dan mengorek-ngorek kesalahan mereka, bahkan sampai kepada urusan yang masih terbetik di dalam hati dan belum diucapkan lisan. Nah, dia kok, Yahudi sudah mulai sombongin dia nih. Ya, ambisi mereka hanya satu, yaitu mendapatkan kekayaan dan kedudukan. Itu. Aku nih, karena sedang Israel kan, itu Yahudi itu. Itu apa kan nih? Untuk merebut itu kekuasaannya itu dia mau ambil semua tanahnya itu Palestina. Itu saja sebenarnya. Memang mereka itu betul-betul ambisi. Sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebabkan kekufuran serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang dianjurkan bagi orang-orang yang menyucikannya. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak peduli. Tidak otop tiwal urusan. Ngarampuan Pak do Yahudi agama ini, tapi sejatinya mereka itu hanya mengejar kekuasaan saja. Kekuasaan dan kedudukan. Ya. Sementara agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme. Nah, paganisme orang menyembah patung kali ya, menyembah patung enggak? Ya, yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Nah, itu para bapak anak itu kan Trinitas namanya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ancam bete. Ya. Sehingga ini Nasrani ini sudah tidak murni. Karena mereka sudah mencampur adukan mabeg rumah, mabeg manusia. Desembagai, ya kan? Yesus dong ini. Ya. Manusia dianggap Tuhan. Ya kan? Tuhan dianggap manusia. Akhirnya orang bungkus salahna. Karena ajaran-ajaran jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Nah, ini juga kepentingan juga nih. Nah, kemudian semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi dan kebiasaan mereka hampir serupa. Pokoknya warsalmena, do musyrik, do Yahudi, do Nasrani, pokoknya orang gumusra sama hancur-hancurna. Pilih agama Yahudi hancur, Nasrani hancur. Nah, makanya saat itu betul-betul hanya kalau agama itu hanya sekedar agama, tetapi nilai-nilai agama itu tidak ada yang diterapkan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kita pada kesempatan ini itu saja dulu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Karena badan betake do Arab jahiliyah. Nah, nanti akan kita bahas. Kalau sebelumnya itu kita bahas agamanya saja. Nah, nanti berarti itu tadi kesimpulannya adalah agama bangsa saat itu adalah sejatinya mulai dari mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, kemudian Ismail dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanannya datanglah orang-orang Yahudi, kemudian orang Nasrani, Majusi, dan ada juga agama Sabi'ah itu. Tetapi dalam perjalanannya Yahudi tidak murni, Nasrani tidak murni, Majusi juga tidak murni, semua yang tidak murni, hancur balau. Begitulah agama orang Arab seperti itu. Nah, insyaallah kita akan bahas bagaimana kondisi atau gambaran masyarakat Arab jahiliyah dan kenapa disebut sebagai jahiliyah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah pertemuan kita pada kesempatan ini.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.